Alright, hey guys, what up, selamat sore semuanya. Jadi gimana kabar kalian semua? Hope you guys doing very good today, ya kan? Jadi kali ini gue balik lagi ke Yamaha Jabar. Di sini gue mau compare dua Aerox lama dan Aerox baru. Oke, jadi di depan gua ini ada dua Aerox. Yang ini Aerox lama, yang ini Aerox baru. Dua-duanya udah termasuk tipe yang paling tinggi ya. Ini tipe S kalau di Aerox lama, dan ini ya tipe tertingginya di Aerox yang baru. Sebagai informasi aja, untuk Aerox yang lama itu ada 3 tipe. Tipe standar, tipe R, sama tipe S ya kan. Untuk yang baru mah nanti bakal ada 2 tipe aja, nggak kayak yang lama ya. Di sini gua mau mencoba mengcompare ya dari segi looks. Jadi kalian lihat aja dulu video ini. Dari segi look visual, persamaan dulu deh. Persamaannya itu yang sama ya. Spakbor depan itu sama. Terus visornya nih ya, visornya juga sama, visor depan. Dan ini nih, spakbor belakang itu sama. Jadi selebihnya beda. Cover body lah ya, itu udah beda semua. Udah totally different. Terus lampu ya, headlamp, tentu aja headlampnya berbeda banget. Meskipun kayak shape-nya mirip, cuman yang ini tuh kayak lebih gede gitu. Lebih gede dan lebih panjang ke belakang. Kalau ini kayak lebih minimalis, tapi kalau dari bentuknya agak mirip sebenarnya. Kalau yang baru, dia itu udah kayak ada DRL di sini. Tapi kalau yang lama masih pakai lampu senja ini. Kalau ban sama, yang depan 110 dengan pelek yang sama juga modelnya, yang belakang 140 dengan pelek 14 inci. Nih perbedaan berikutnya yang mencolok dari Aerox lama dan baru, yang tipe tertinggi, yaitu kalau yang baru sok belakangnya udah ada subtank, sementara yang lama tuh belum. Speedometer juga udah beda ya, karena yang ini udah Y connected, yang itu belum. Terus untuk yang Y connected ini kan tombol menunya di sini untuk speedo ya, untuk ganti-ganti menu. Sementara untuk Aerox lama, tombol speedometernya itu masih di sini nih, masih di depan. Dari saklar juga udah jelas beda. Kalau ini ada penambahan hazard, ya bentuknya juga udah beda banget sih. Oke, joknya guys, joknya dari desain juga udah sangat beda, dan dari bentuk juga beda. Yang di sana itu kayak dia itu agak keboncengannya tuh kayak jarak ini agak jauh ya. Kalau ini tuh kayak hampir satu porsi yang sama gitu. Jadi mungkin untuk boncengan yang ini lebih nyaman. Dan di sini tuh ada kayak gundukan loh sebenarnya kalau yang baru. Gundukan itu fungsinya ya menurut gua sih lebih nyaman ke boncenger ya. Terus kalau dari segi lebar, kalau kalian lihat ya, ini tuh lebih lebar loh sebenarnya. Jadi ini tuh lebih lebar daripada yang baru. Yang baru tuh lebih ramping. Tapi yang baru itu joknya itu makin lebar. Jadi pasti lebih nyaman. Kalau kalian lihat nih dari sisi joknya itu sampai keluar gitu kan. Sementara yang lama body sisi ini masih kelihatan, masih keluar gitu. Nah makanya untuk Aerox yang terbaru dari jok itu lebih nyaman karena dia lebih lebar. Nanti kita coba ergonominya, apakah gua napak, kita bandingin aja keduanya gitu kan. Kalau gua boleh bilang sih, karena dia posisinya mengecil gini, terus sisinya agak landai gini, itu pasti bakal enak sih buat, maksudnya napak tetap, tapi posisi joknya juga lebih nyamannya tetap dapat gitu. Ini untuk pengereman ya, jadi ini karena udah versi tertingginya udah ABS, tapi untuk rem belakangnya masih tromol. Jadi yang baru pun ternyata masih tromol. Nah itu banyak banget dari viewers yang menyayangkan, katanya kok masih tromol sih padahal udah baru gitu. Nah ternyata ini kan udah masuk kategori sport matic. Nah jadi kenapa nggak pakai cakram? Karena mengejar ke
racingnya gitu, ke balapannya. Jadi kayak mengurangin berat si motornya. Untuk balapan kan motor semakin ringan tentu aja kayak semakin kenceng gitu kan. Dengan porsi tromol dan cakram di depan kayak gini tuh sebenarnya mah untuk power motor ini tuh udah cukup banget gitu loh. Kenapa NMAX? Dia cakramnya NMAX ya. Dia udah cakram gitu. Nah, karena NMAX itu lebih berat guys. NMAX itu beratnya 130-an. Jadi kalau dalam posisi ngebut dengan kondisi motor yang lebih berat, mungkin kan dia butuh pengereman yang agak lebih pakem lagi. Sementara untuk ini kan beratnya cuma 125. Yang baru itu beratnya 125 kilo, yang lama itu 118. Sekarang kita ngomongin ke berat jadinya. Kenapa sekarang makin berat? Ya karena menurut gue itu karena ada fitur Y-Connect, terus tangkinya yang ini udah lebih banyak. Jadi yang baru tuh 5,5 liter, sementara yang lama itu masih 4,6 liter. Jadi gitu guys ya, ini yang baru itu benar-benar mengusung banget yang namanya racing atau sport banget, sportmatic. Makanya tromol untuk tenaga motor 150 cc-an itu tromol dan depan cakram tuh udah cukup gitu. Jadi tromol itu kayak untuk mengurangi beban dari motor ini sendiri supaya enak buat narik. Persamaan kedua seri Aerox lama dan Aerox baru ini untuk seri tertingginya dia udah kilas, ini pun ternyata udah kilas. Selebihnya sih banyak banget perbedaan ya. Jadi emang bener udah totally different banget ini. Oh iya, ini sama-sama start and stop system. Itu juga ternyata yang Aerox tertingginya versi lama juga udah ada fitur start and stop system ya. Ini tombolnya. Dari sektor mesin guys, dari sektor mesin udah beda banget. Dari bentuknya pun udah kelihatan beda. Yang ini tuh kayak lebih ini ya, kayak lebih luas aja gitu. Jadi kayak aliran udaranya untuk yang ini tuh lebih banyak, makanya pasti lebih cepat. Pengapian beda guys. Jadi pengapian yang baru tuh lebih perfect lagi. Apalagi ya, itulah seputar mesin gua nggak terlalu hafal banget sih. Makanya yang motor ini kompresinya jadi lebih naik daripada yang lama. Itu pun jadi ngaruh ke power ya. Power sama torsinya ini jadi lebih naik juga gitu loh. Udah kita coba ergonominya, ini napak ya buat ini 173an. Oke, napak dengan posisi gua agak bingung. Kalau seberapa ya bingung. Sekarang kita coba sama. Jadi depan sih napak sama. Terus sama ya? Karena dari switch aja juga sama, biar ke 90 kalau nggak salah. Dikitnya dikit banget sih. Tapi posisi ininya? Udah bandingin posisi style. Rasanya lebih kan aja. Lebih bawah. Coba deh. Menggunakan lama silakan. Nggak apa-apa, nggak masuk video kali-kali lah. Ayolah, gimana feel-nya? Ya. ininya lebih ini. Lebih? Berarti lebih dekat. Apa ya? Gimana tuh? Lebih menekuk ya? Lebih ke belakang stangnya berarti. Kayaknya bakal lebih enak yang ini. Karena lebih nyaman nekuk ya. Nekuk kan jadi lebih nyaman. Nggak terlalu pegal, nggak terlalu stres ototnya. Oh ini? Oh iya ya. Dari segi tinggi mah sama kan? Sama. Oke, jadi gitu guys. Ternyata perbedaan dari kalau yang baru itu untuk posisi lengannya tuh kayak lebih menekuk. Ya tentu aja itu bisa membuat lebih nyaman ya. Jadi kayak lebih bisa istirahat lah tangan lengannya gitu. Oke, tadi udah ngetes nih ya boncengan. Jadi enakan mana kalau dari boncengan? Yang baru kenapa tuh? Tapi emang iya sih dari segi boncengan pun jadi posisi duduk yang ini tuh kayak joknya tuh yang ini lebih lebar sih. Terus ada gundukan gitu loh. Jadi kayak lebih bikin nyaman aja lah. Tadi juga yang ini tuh kayak kena di sini. Oh, kayak kena bodinya ya. Jadi kayak bentur-bentur. Iya enggak? Iya bener. Yang namanya facelift guys, pasti dipertimbangkan lagi apa kekurangannya dan diperbaiki. Jadi tentu aja ya, untuk Aerox yang terbaru otomatis ini lebih baik dari yang lama gitu guys. Oh ini guys, penyempurnaan dari Aerox baru dari posisi ini ya. Jadi dua-duanya itu udah sama-sama bisa charging, cuman di sini kan ada kayak drawernya. Yang ini gampang banget dibukanya, tinggal gini doang. Dari posisi manapun bisa gitu, gampang. Nah, yang lama itu ternyata agak susah. Jadi mencetnya tuh harus pas banget, harus di sini nih, harus di sini banget nih.
Sementara kalau di posisi yang lain tuh agak-agak susah tuh. Jadi harus pas banget di sini. Makanya yang kalau terbaru tuh lebih sempurna lah ya dari yang lama. Oke guys, jadi dari lampu belakang udah nyala nih dua-duanya. Ternyata beda loh. Yang ini katanya savingnya tuh ada 3D-nya gitu loh. Jadi kalau kalian bisa lihat emang beda. Ya kan? Kelihatan beda kan? Ini tuh kayak mikanya itu banyak banget, dot-dotnya itu rapet. Bagian LED-nya itu nggak kelihatan, jadi kayak merata gitu teman-teman. Kalau yang ini ya masih kelihatan ya lampu-lampu LED-nya. Dan ternyata posisi speedometer ya, jadi kayak posisi jam dan segala macamnya di sini itu pun ternyata ikut berubah. Kirain gue tuh sama, ternyata beda loh. Kalau ini misalnya nih, ini posisi jamnya ada di kanan kan. Kalau ini di atas, yang terbaru itu di atas. Jadi kalau untuk yang Aerox terbaru itu RPM meter itu kiri kanan. Kalau kita gas, sedikit gas aja ya. Geser. Jadi kiri kanan RPM meternya. Kalau yang lama cuman di atas doang satu kayak gitu. Oke nih, kalau kalian pengen lihat kira-kira nanti posisi apa aja yang bakal muncul di speedonya nih pas kita starting. Untuk sebelah app baterai, baterai sama aplikasi itu berarti udah connect gitu maksudnya? Iya, jadi kalau misalnya udah connect di sini nyala ada tulisan app. Oke, kita lihat lagi ya guys ya. Tuh ada tulisan app. Nah untuk sebelah kirinya, jadi notif dan panggilan telepon nanti muncul di situ sebelah kiri. Yoi, seperti itu. Sekarang kita ngomongin soal harga. Jadi Aerox lama pun masih dijual di sini sampai stoknya habis. Jadi kalau kalian masih demen sama Aerox lama masih bisa dibeli. Nah, tapi gini ya, menurut gue sih gini, ini harganya mirip-mirip. Jadi yang ini untuk harga Bandung, ini 29.050 dan yang ini 29.485. Jadi keduanya itu cuma beda 400.000. Tapi kalau kalian pikir-pikir lagi, yang terbaru itu fiturnya banyak, Y connected, tenaga lebih enak, udah subtank juga. Ini kita ngomongin versi tertingginya ya, ngomongin versi tertinggi dari Aerox. Ya pokoknya fitur-fiturnya bakal lebih banyak yang baru lah, hanya dengan nambah 400.000 doang gitu. Desain pun lebih fresh. Tapi kalau kalian nggak mau yang versi tertinggi gitu ya, nggak mau pakai ABS, kalian bisa ngambil yang versi standarnya dari Aerox terbaru itu, harganya 25.700-an. Perbedaannya ternyata untuk Aerox terbaru ya, versi tertinggi sama standar itu bedanya, yang standar itu nggak ada ABS, belum keyless, belum start and stop system. Sama subtank. Jadi yang standar itu belum subtank gitu guys. Itu mah selera kalian guys, mau standar juga bagus. Dodonya udah Y connected. Pokoknya yang standar sama yang seri tertinggi udah Y connected sih yang penting. Sip. Jadi kalau gitu cukup dulu video dari gua kali ini, perbedaan Aerox lama dan Aerox baru. Seri tertingginya saran gua sih beli yang terbaru. Jadi kalau gitu, we'll catch you again later guys. Until the next video, bye.